Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari kelas PT IKA dengan NIM 220209500022. Saya akan menjelaskan materi mengenai data link layer. Data link layer adalah layer kedua dari ketujuh layer yang ada pada model OSI layer. Layer ini berfungsi untuk mendeteksi kesalahan dan mengendalikan aliran data dalam jaringan. Selain itu, data link layer kadang juga akan memperbaiki kesalahan yang ada, sehingga data yang dikirimkan bisa sesuai dengan yang diharapkan. Data link layer sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI Reference Model for Open Networking yang memiliki untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman. Jadi, dengan adanya data link layer isikan maupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer. Layer data link mengspesifikasikan aturan sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi bits ke dalam kelompok-kelompok logikal dari suatu informasi. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Ketiga, mengendalikan aliran data dalam jaringan. Yang keempat, mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Fungsi data link layer. Pertama, melakukan proses grouping secara logik. Fungsi pertama dari data link layer adalah melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Perlu diketahui, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI layer, maka paket data tidak akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Tugas dari data link layer inilah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh kembali. Yang kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam lapisan data link layer ini terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. MAC address merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik. Dana dibutuhkan untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Dengan adanya data link layer, maka setiap proses transmisi yang ada bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi, terdapat beberapa kesalahan, seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data, ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses penerimaan data. Nah, sudah merupakan fungsi dari data link layer ini untuk melakukan proses pendeteksian dan juga proses pengoreksian kesalahan yang terjadi pada proses transmisi data tersebut. Data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Yang keempat, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Fungsi berikutnya
dari data link layer adalah untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh, mulai dari paket data menjadi bentuk byte hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Perangkat apa yang bekerja pada lapisan data link layer? Meskipun data link layer sendiri merupakan sebuah lapisan yang sifatnya logik alias tidak dapat dilihat dan juga digunakan secara fisik, namun demikian data link layer memiliki hubungan yang erat dengan beberapa perangkat keras jaringan yang tertentu saja dapat kita lihat dan kita gunakan secara fisik. Yang pertama sudah disinggung sebelumnya, yaitu networker, yang merupakan bagian penting dari sebuah data link layer, terutama dalam menyediakan MAC address yang digunakan untuk pengalamatan secara fisik. Selain itu, ada beberapa perangkat keras jaringan komputer lainnya yang bekerja sama dengan lapisan data link layer ini. Bridge dan juga switch merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan yang erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bridge dan juga switch itu sendiri yang berfungsi untuk memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user, atau merupakan proses transmisi data di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6, kemudian menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar, atau merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Tugas data link layer. Berikut ini adalah tugas data link layer yang berperan penting dalam model OSI jaringan komputer. Memindahkan datagram dari suatu node ke node yang lainnya melalui individual link dalam bentuk frame. Link antar node mungkin berbeda, protokol adalah Ethernet. Itulah tugas utama dari data link layer yang perlu diketahui. Namun, selain itu, masih banyak lagi tugas dari data link layer dalam model OSI jaringan komputer. Yang pertama itu ada framing. Framing merupakan cara pembungkusan datagram ke bentuk frame sebelum ditransmisikan. Yang kedua ada physical address. Apabila frame ini didistribusikan ke sistem lainnya pada jaringan, maka data link tersebut akan menambahkan sebuah header di muka frame untuk mendefinisikan pengiriman dan penerima. Yang ketiga ada flow control. Setiap node memiliki keterbatasan buffer sehingga layer lain memastikan pengiriman frame tidak lebih cepat dari pemrosesan frame pada receiver. Apabila bitrate berlebihan atau juga menurunkan, maka flow control akan melakukan tindakan yang menstabilkan bitrate. Yang keempat, access control. Apabila perangkat terhubung dengan link yang sama, lapisan data link perlu menentukan perangkat mana yang akan dikontrol pada saat tertentu. Yang kelima, ada link access. Link access ini berhubungan dengan protokol kontrol akses media yang mengatur bagaimana frame dikirimkan ke tautan. Yang keenam, reliable delivery. Ini merupakan pengiriman yang handal, menjamin pengiriman datagram melalui link tanpa error. Yang ketujuh, ada error control. Error control ini apabila data link menambahkan physical layer reliability dengan menambah mekanisme deteksi dan transmisi ulang frame yang gagal. Yang kedelapan, ada error detection. Error detection ini merupakan bit error karena atenuasi sinyal pada link, namun hal ini tidak meminta frame reset atau frame yang salah akan dibuang. Yang kesembilan, error correction. Correction ini
memberikan layanan tidak mendeteksi tetapi juga mengoreksi kesalahan, dan juga tidak semua protokol bisa berfungsi dan semua itu tergantung protokol yang digunakan. Itulah layanan prosedur pengiriman data dari data link layer ke layer selanjutnya. Layer ini sangat berperan penting dalam proses pengiriman data yang menjadikan beberapa data yang sudah dipisahkan dikelompokkan ulang menjadi satu kesatuan yang utuh untuk diproses pengiriman ke layer selanjutnya. Protokol-protokol dalam jaringan yang menerapkan data link layer. Ada banyak protokol dalam jaringan yang paling sering digunakan seperti HTTP, IMAP, POP3, dan lain-lain. Akan tetapi protokol yang mengimplementasikan data link layer adalah sebagai berikut. Network Line Super Layer atau LSL. Yang kedua, Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Ketiga, IEEE 802.3/802.2 HDLC Frame Relay PPP FDDI IEEE 802.5/802.2. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.